Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amalia dengan NIM 3402190407 dari kelas manajemen L tingkat 3. Nah, jadi kali ini saya di sini akan menjelaskan tugas dari ekonomi manajerial dari tugas kelima. Nah, langsung aja yuk. Nah, jadi diketahui data penjualan produk minuman perusahaan Dow Drink dari tahun 1991 dan 1998 adalah seperti ini. Harganya bisa disebut dengan P dan jumlah disebut dengan Q. Seperti ini, harganya mulai dari 19.000 sampai dengan 12.000 dan jumlah terkecil yaitu 12.000 dan jumlah terbanyak yaitu ada 1.010. Nah, kemudian untuk data produk minuman perusahaan di Andarasa nih dari tahun 1991 sampai dengan 1998, mulai dari harga pada tahun 1998 yaitu dengan harga 12.500 dan pada tahun 1991 dengan harga 19.500 dengan jumlahnya paling rendah yaitu 160 dan yang paling tinggi yaitu 960. Nah, dan untuk data seksi silang penjualan produk minuman di perusahaan Andarasa dan perusahaan Dow Drink maka akan seperti ini. Jadi si data penjualan produk minuman Dow Drink dan produk minuman perusahaan Andarasa kita satukan di data silang perusahaan produk minuman di perusahaan kedua perusahaan tersebut, maka akan dihasilkan seperti ini data seksi silang perusahaan produknya. Nah, kemudian lanjut saja untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah aplikasi analisis regresi secara manual perusahaan Dow Drink. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu adalah pengerjaan analisis regresi secara manual pada perusahaan Dow Drink pada penjualan minuman. Nah, untuk harga dan jumlah itu sudah tertera pada soal. Untuk N itu adalah tahun, X atau P itu adalah harga, Q jumlah atau Y. Nah, di sini kita tinggal mencari XY dan X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, untuk mencari XY itu dengan cara X dikali Y, yaitu untuk tahun pertama 19.000 dikali 200, yaitu hasilnya ada 3.800.000. Kita langsung aja tulis 3.800.000. Nah, setelah hasil XY diketahui semuanya dari tahun pertama sampai dengan tahun 8, kita tinggal mengisi bagian sebelahnya dari XY yaitu X kuadrat. Nah, untuk menemukan hasil X kuadrat itu tinggal 19.000 X kuadrat. Jadi 19.000 dikali 19.000. Hasilnya untuk pengerjaannya tinggal dikuadratkan saja untuk X kuadrat. Setelah hasil dari XY dan X kuadrat diketahui, kali ini kita tinggal menghitung Y kuadrat. Nah, untuk perhitungan Y kuadrat sama seperti X kuadrat, tetapi di sini yang dikuadratkan yaitu adalah jumlahnya. Jumlahnya atau sama dengan Q ya. Jadi yang dikuadratkan yaitu 200 kuadrat. Nah, untuk yang pertama, tahun pertama yaitu ada 200 kuadrat. Untuk hasil dari 200 kuadrat itu sendiri adalah 40.000. Setelah semuanya terisi mulai dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, nah kita tinggal menjumlahkan dan mengisi kolom yang ada di bawah ini seperti sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, cara untuk menghitung sigma X yaitu kita tinggal menjumlahkan. Nah, untuk sigma X yaitu hasilnya ada 124.000. Kita langsung tulis saja 124.000. Dan untuk jumlah Q ataupun sigma Y yaitu tinggal ditambahkan saja. Untuk jumlahnya yaitu ada
5.475. Kemudian untuk jumlah dari XY atau sigma XY masih sama, masih ditambahkan ya. Untuk hasilnya ada 80 juta 10.000. Untuk X kuadrat hasilnya yaitu untuk Y kuadrat yaitu ada 4.336.25. Nah, setelah kolom ini terisi, kita tinggal membuat atau langsung ke rumusnya aja ya, rumus analisis regresi secara manual. Untuk rumusnya yaitu untuk rumus analisis regresi secara manual yaitu ada. Nah, untuk penjumlahannya kita langsung aja dikalikan. B sama dengan 8 dikali 80 juta. Hasilnya jadi 640 juta 80.000. Dikurangi hasil dari 124.000 dikali 5.475 yaitu untuk B sama dengan hasil dari 640 juta 80.000 dikurangi 6.780.900.000 itu adalah negatif 38 juta 820.000 rupiah per 336 juta. Kemudian untuk hasilnya B sama dengan hasil dari negatif 38.820.000 dibagi 336 juta yaitu negatif 0,11535.714 atau dibulatkan B sama dengan negatif 0,116 untuk pembulatan. Dan untuk yang selanjutnya untuk pengerjaannya dan untuk rumusnya ada A sama dengan Y dikurangi BX. Untuk Y sama dengan sigma Y per N. Y sama dengan sigma Y yaitu hasilnya ada 5.475 per N itu adalah tahun ya. Jumlah tahun ada 8 tahun. Sama dengan hasilnya 5.475 dibagi 8 yaitu 684,375. Kemudian untuk X-nya X sama dengan sigma X per N. X sama dengan 124.000 per 8. Hasilnya yaitu 15.500. Nah, setelah diketahui Y dan X-nya, langsung kita mencari A. Rumus untuk mencari A-nya itu sendiri yaitu adalah A sama dengan Y dikurangi BX. Langsung aja kita masukkan angka-angkanya ya.
Untuk yang sekarang yaitu adalah pengerjaan analisis korelasi produk momen, yang dimana pada pengerjaan analisis korelasi produk momen yaitu untuk rumusnya pada perusahaan Dow Drink, yaitu kita menggunakan rumus. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kita masukkan saja angka-angkanya. Setelah dimasukkan angkanya seperti ini, kita langsung jumlahkan saja ya. Untuk penjumlahannya yaitu 8 dikali 80 juta 10.000 yaitu adalah 640 juta 80.000 dikurangi 678 juta 900.000. R sama dengan 0,957. Jadi nilai korelasi produk momennya adalah 0,957. Artinya semakin tinggi harga produk, semakin rendah jumlah permintaan produk tersebut. Dengan besarnya jumlah permintaan produk tersebut, kerataan hubungan sebesar 0,957 atau sangat kuat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengerjaan koefisien determinasi perusahaan Dow Drink. Nah, di mana rumus dari koefisien determinasi itu sendiri yaitu ada. Nah, kemudian masukkan aja nih langsung angkanya. Langsung aja ini kita jumlahkan. Hasilnya jadi, nah, kemudian kita jumlahkan lagi nih R kuadrat sama dengan dalam kurung negatif 38 juta 820.000 per kuadrat R kuadrat sama dengan negatif 38 juta 820.000 per 39,292,272,63 kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,957. Nah, dapat disimpulkan proporsi penjelasan pengaruh harga produk minuman terhadap jumlah permintaan minuman pada perusahaan Dow Drink dapat dijelaskan sebesar 95,7%, sedangkan 4,3%-nya lagi dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita kembali menganalisis regresi secara manual, tetapi analisis ini menggunakan perusahaan Andarasa, yang dimana perusahaan Andarasa ini merupakan perusahaan yang menjual produk minuman. Nah, langsung aja kita perhitungan ke XY. Nah, dimana cara perhitungan XY itu adalah 19.500 dikali 160. Untuk pengerjaannya sama, X dikali Y
sampai bawah. Nah, untuk pengerjaan XY seperti ini 19.500 dikali 160 itu hasilnya 3.120.000 rupiah, sama. Hasilnya dikali-kalikan dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita mengerjakan untuk X2. Nah, X kuadrat ini merupakan adalah harga yang dikuadratkan. 19.500 kuadrat yaitu adalah hasilnya. Nah, untuk hasil pengerjaan X kuadrat yaitu seperti ini. 19.500 kuadrat hasilnya 380.250.000. 18.500 hasilnya 342.250.000. Nah, sama pengerjaannya sampai bawah. Untuk yang kemudian yang selanjutnya itu pengerjaan dari Y kuadrat. Nah, dimana Y kuadrat itu adalah jumlah yang dikuadratkan. Kuadrat dari 160 yaitu 25.600. Kita langsung tulis aja. Sama ya, untuk pengerjaannya sama sampai bawah. Nah, setelah diketahui semua, kita tinggal menghitung sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, cara menghitung sigma-sigma ini semuanya kita tinggal tambah-tambahkan saja nih. 19.500 ditambah 18.500 ditambah ke bawah semuanya. Jadi hasil dari sigma X yaitu adalah 128.000. Hasil dari sigma Y yaitu ada 5.160. Hasil dari sigma XY ada 77.570.000 rupiah. Kemudian hasil dari sigma X kuadrat ada 2.090.000,000. Untuk hasil dari sigma Y kuadrat yaitu 3.956.600. Nah, kemudian rumus untuk analisis regresi secara manual masih sama seperti yang tadi. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu adalah B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, kita masukkan aja nih angka-angkanya. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, langsung aja yuk kita jumlahkan. Untuk hasilnya yaitu ada 620.560.000 rupiah dikurangi 660.480.000 rupiah per atau dibagi 16,720.000 dikurangi 16.384,000,000. Negatif 0,119 untuk pembulatannya. Nah, kemudian kita menuju rumus sama dengan Y dikurangi BX. Nah, sebelum ke rumus ini kita harus mencari Y-nya dulu nih. Untuk mencari Y-nya itu menggunakan rumus sigma Y per N sama dengan sigma Y itu hasilnya 5.160 dibagi 8 sama dengan 645. Nah, setelah Y ditemukan, kita cari X nih. X sama dengan sigma X per N sama dengan sigma X itu adalah 128.000 dibagi 8. Jadi hasilnya ada
16.000. Nah, langsung aja kita ke rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Berdasarkan pada perhitungan yang tadi telah kita hitung, maka dapat diketahui Y sama dengan 2526 dikurangi 0,119X atau Q sama dengan 2526 dikurangi 0,119X. Nah, untuk pengerjaan yang sekarang kita menganalisis korelasi produk momen dari perusahaan Andarasan. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada kita masukkan yang tadi hasilnya, angka-angkanya kita masukkan ke dalam rumus, maka akan ditemukan hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung aja yuk kita jumlahkan. Nah, jadi hasil dari 8 dikali 77.570 yaitu hasilnya yaitu 0,947. Hasil dari analisis korelasi produk momen perusahaan Andarasan. Yang selanjutnya yaitu ada pengerjaan koefisien determinasi perusahaan Andarasan. Nah, jadi untuk pengerjaan koefisien determinasi perusahaan ini yaitu untuk rumusnya sendiri angka-angkanya R kuadrat Nah, setelah dimasukkan angkanya terhadap rumus, maka akan ditemukan hasil seperti ini. Kemudian kita langsung aja jumlahkan ya. Dapat dijelaskan bahwa proporsi penjelasan pengaruh harga minuman terhadap jumlah permintaan minuman perusahaan Andarasa dapat dijelaskan sebesar 94,7%, sedangkan 5,3%-nya lagi dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk pengerjaan yang selanjutnya yaitu adalah gabungan penjualan dari perusahaan Dow Drink dan Andarasa. Nah, untuk yang pertama ini kita menganalisis regresi secara manual. Nah, untuk harganya sama seperti soal yang sudah tadi kita jelaskan, dan untuk jumlahnya sendiri masih sama yaitu 200. Nah, setelah XY, Y kuadrat, X kuadrat telah terisi dan sigma X, sigma Y, sigma X, Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat sudah terisi semuanya, maka hasilnya seperti ini. Masih ada nih rumus-rumus untuk menganalisis regresi secara manual. Nah, rumusnya seperti ini nih. Nah, untuk rumus gabungan penjualan perusahaan Dow Drink dan Andarasa untuk analisis regresi secara manualnya seperti ini, itu ada N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y kuadrat. Nah, maka masukkan angkanya seperti ini, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, akan dituruti B sama dengan negatif 158.740.000 rupiah dibagi
1,360 juta. Nah kemudian B sama dengan negatif 0,116720058. Nah jika dibulatkan menjadi B sama dengan 0,117. Nah kemudian setelah perhitungan itu ada rumus lagi nih. Rumusnya yaitu untuk mencari A sama dengan Y dikurangi BX. Nah sebelum mencari A, kita mencari Y terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan sigma Y per N. Y sama dengan 10.636 dibagi 16, yaitu hasilnya 664,6875. Kemudian mencoba mencari X, yaitu sigma X per N 252.000 dibagi 16, yaitu ada 15.750. Nah setelah diketahui X dan Y nya, kita langsung aja yuk masuk ke rumus A, yaitu A sama dengan Y kuadrat dikurangi BX, yaitu 664.687,5 dikurangi negatif 0,1167 dikali 15.750. Hasilnya seperti ini. Maka jika dibulatkan hasilnya menjadi 2.503. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 2.503 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 2,507 dikurangi 0,117X. Nah untuk sekarang adalah analisis korelasi produk momen. Nah untuk rumusnya yaitu seperti ini. Nah langsung kita masukkan aja yuk angka-angkanya. (0,946) dibulatkan. Maka nilai koefisien korelasi produk momennya adalah 0,946. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengerjaan koefisien determinasi. Nah, di mana pengerjaan koefisien determinasi gabungan perusahaan Dow Ding dan perusahaan Andara Rasa ini rumusnya adalah seperti ini, teman-teman ya. Setelah menemukan rumusnya langsung aja masukkan angka-angkanya, maka akan terjadi seperti ini. Maka kita jumlahkan saja langsung. Nah, maka diketahui R kuadrat yaitu hasilnya 0,947. Nah, jadi disimpulkan proporsi penjelasan pengaruh harga produk minuman terhadap jumlah permintaan minuman di pasar dapat dijelaskan sebesar 0,947%, sedangkan 5,3%-nya lagi dijelaskan oleh faktor lain. Nah, jika harga berubah sebesar 20.000 pada perusahaan Dow Drink, maka permintaannya, maka digunakan rumus seperti ini nih teman-teman. Y sama dengan 2,475 dikurangi 0,196X atau Q sama dengan 2,475 dikurangi 0,196P, maka akan jumlah seperti ini dan permintaannya sebanyak 155. Dapat disimpulkan jika harga minuman di perusahaan Dow Drink berubah sebesar 20.000, maka jumlah permintaannya sebanyak 155. Dan jika harga di perusahaan Andara Rasa berubah seharga 20.000, maka permintaannya kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan 2,526 dikurangi 0,16X atau Q sama dengan 2,526 dikurangi 0,119P. P-nya kita ubah ke 20.000, maka hasilnya 746. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jika harga minuman di perusahaan Andara Rasa berubah sebesar 20.000, maka jumlah permintaannya sebanyak 746.